Assalamualaikum anak-anak ustazah yang soleh dan solehah. Apa kabar anak-anak ustazah hari ini? Insya Allah anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat ya. Masih tetap semangat. Sebelum belajar, kita baca doa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar, ustazah mau bertanya dulu ya. Apakah anak-anak ustazah sudah sholat duha hari ini? Jika belum sholat duha, anak-anak ustazah bisa memberhentikan sejenak video pembelajaran ustazah dan sholat duha dahulu ya. Setelah selesai sholat duha, anak-anak ustazah bisa melanjutkan video pembelajarannya lagi. Hari ini kita akan belajar PAI. Kita akan belajar tentang memahami pesan-pesan pokok surah Al-Asr. Anak-anak ustazah bisa membuka buku PAI-nya halaman 12. Jika anak-anak ustazah belum ada, anak-anak ustazah bisa memperhatikan gambar-gambar ustazah yang di samping ya. Anak-anak ustazah sudah membuka buku halaman 12? Ya, di halaman 12 terdapat A. Melafalkan surah Al-Asr. Sebelumnya, ustazah ingin bertanya, apakah anak-anak ustazah sudah hafal surah Al-Asr? Jika sudah, kita membacakan surah Al-Asr bersama-sama ya. Anak-anak ustazah bisa memperhatikan gambar di samping dan mengikutinya secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita ulangin sekali lagi ya membaca surah Al-Asr-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sekarang kita mengartikan surah Al-Asr-nya per ayat ya. Apakah anak-anak ustazah sudah tahu arti surah Al-Asr per ayat? Anak-anak ustazah juga bisa membuka buku tematik halaman 13. Dan anak-anak ustazah yang belum punya buku bisa memperhatikan tulisan ustazah yang di samping. Sekarang kita mengartikan dari ayat yang pertama. Ayat pertama memiliki arti demi masa. Ustazah ulangin lagi ya. Ayat yang pertama memiliki arti demi masa. Dan ayat yang kedua memiliki arti sungguh manusia berada dalam kerugian. Ayat yang kedua memiliki arti sungguh manusia berada dalam kerugian. Dan ayat yang ketiga memiliki arti kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Ustazah ulangin lagi ya. Ayat ketiga memiliki arti kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan
saling menasehati untuk kesabaran. Kita ulangi lagi anak-anak ustazah secara bersama-sama. Surah Al-Asr ayat pertama memiliki arti apa anak-anak ustazah? Ya, benar. Surah Al-Asr ayat yang pertama memiliki arti demi masa. Ustazah ulangin ya. Surah Al-Asr ayat pertama memiliki arti demi masa. Dan ayat yang kedua memiliki arti apa anak-anak ustazah? Ya, benar. Ayat yang kedua memiliki arti sungguh manusia berada dalam kerugian. Ayat yang kedua memiliki arti sungguh manusia dalam kerugian. Dan ayat yang ketiga memiliki arti apa anak-anak ustazah? Ya, benar sekali. Ayat yang ketiga memiliki arti kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Ayat yang ketiga memiliki arti kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Apakah anak-anak ustazah sudah paham? Setelah anak-anak ustazah membacakan dan mengartikan surah Al-Asr tadi, kita akan mengenal makna surah dari Al-Asr ya. Anak-anak ustazah bisa membuka buku PAI-nya halaman 13. Sudah dibuka bukunya halaman 13? Sekarang kita mengenal makna surah Al-Asr. Surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Ustazah ulangin ya. Surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Surah Al-Asr termasuk surah Makkiyah. Surah Al-Asr termasuk surah Makkiyah. Surah Al-Asr memiliki arti masa atau waktu. Surah Al-Asr memiliki arti masa atau waktu. Dan surah Al-Asr mengajarkan kita untuk menghargai waktu. Ustazah ulangin ya. Surah Al-Asr mengajarkan kita untuk menghargai waktu. Dan surah Al-Asr juga mengajarkan kita untuk berperilaku disiplin. Surah Al-Asr mengajarkan kita untuk berperilaku disiplin. Kita ulangin ya anak-anak ustazah. Surah Al-Asr terdiri dari berapa ayat anak-anak ustazah? Ya, benar. Surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Ustazah ulangin ya. Surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Surah Al-Asr termasuk surah apa anak-anak ustazah? Ya, benar. Surah Al-Asr termasuk surah Makkiyah. Surah Al-Asr termasuk surah Makkiyah. Anak-anak ustazah, siapa yang tahu arti dari surah Al-Asr? Ya, benar. Surah Al-Asr memiliki arti masa atau waktu. Surah Al-Asr memiliki arti masa atau waktu. Kemudian, surah Al-Asr mengajarkan kita untuk apa anak-anak ustazah? Ya, benar sekali.
Surah Al-Asr mengajarkan kita untuk menghargai waktu. Surah Al-Asr mengajarkan kita untuk menghargai waktu. Selain menghargai waktu, surah Al-Asr mengajar kita untuk apa, anak-anak ustazah? Ya, benar. Surah Al-Asr juga mengajarkan kita untuk berperilaku disiplin. Surah Al-Asr mengajarkan kita untuk berperilaku disiplin. Ayo anak-anak ustazah, siapa yang tahu arti dari disiplin? Ya, benar. Disiplin adalah melakukan sesuatu sesuai dengan aturan dan waktu yang telah ditentukan. Ustazah ulangin ya. Disiplin memiliki arti adalah melakukan sesuatu sesuai dengan waktu dan aturan yang telah ditentukan. Disiplin tadi apa, anak-anak ustazah? Ya, disiplin adalah melakukan sesuatu sesuai dengan aturan dan waktu yang telah ditentukan. Apakah anak-anak ustazah tahu apa contoh dari berperilaku disiplin? Iya, benar. Contoh perilaku disiplin dalam kehidupan sehari-hari yang pertama ada bangun tidur tidak terlambat. Yang pertama ada bangun tidur tidak terlambat. Kemudian yang kedua, pergi ke sekolah tepat waktu. Yang ketiga, mengerjakan tugas atau PR tepat waktu. Kemudian melakukan sholat di awal waktu. Kita ulangi lagi ya. Contoh perilaku disiplin yaitu yang pertama ada tidak bangun terlambat. Yang kedua ada datang sekolah tepat waktu. Dan yang ketiga mengerjakan tugas atau PR tepat waktu. Dan yang keempat melaksanakan sholat di awal waktu. Kita ulangi lagi ya. Sekali lagi anak-anak ustazah. Contoh perilaku disiplin apa saja anak-anak ustazah? Ya, benar sekali anak-anak ustazah. Yang pertama, bangun tidak terlambat. Yang kedua, datang ke sekolah tepat waktu. Yang ketiga, mengerjakan tugas atau PR tepat waktu. Dan yang keempat, melaksanakan sholat di awal waktu. Sekarang, setelah tadi yang pertama anak-anak ustazah membacakan surah Al-Asr dan mengartikan surah Al-Asr, kemudian juga mencari makna dari surah Al-Asr. Sekarang kita melihat apa sih kandungan dari surah Al-Asr. Isi kandungan surah Al-Asr yaitu yang pertama ada orang yang merugi adalah orang yang tidak beriman Islam. Yang pertama adalah orang yang merugi adalah orang yang tidak beriman Islam. Kemudian yang kedua ada orang yang merugi adalah orang yang tidak beramal soleh. Orang yang merugi adalah orang yang tidak beramal soleh. Dan yang ketiga ada orang yang merugi adalah orang yang tidak saling menasehati dalam kebenaran. Yang ketiga adalah orang yang merugi adalah orang yang tidak saling menasehati dalam kebenaran. Kemudian yang keempat yaitu orang yang merugi adalah orang yang tidak saling
menasehati dalam kesabaran. Orang yang merugi adalah orang yang tidak saling menasehati dalam kesabaran. Kemudian yang kelima, yaitu orang yang beruntung adalah orang yang beriman, beramal soleh, kemudian saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Yang kelima, yaitu orang yang beruntung adalah orang yang beriman, kemudian beramal soleh, dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Kita ulangi lagi ya anak-anak ustazah. Yang pertama yaitu orang yang merugi adalah orang yang tidak beriman Islam. Dan yang kedua, orang yang merugi adalah orang yang tidak beramal soleh. Dan yang ketiga, orang yang merugi adalah orang yang tidak saling menasehati dalam kebenaran. Dan yang keempat, orang yang merugi adalah orang yang tidak saling menasehati dalam kesabaran. Dan yang kelima, orang yang beruntung adalah orang yang beriman, beramal soleh, dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Apakah anak-anak ustazah sudah paham semuanya? Jika anak-anak ustazah belum mengerti, anak-anak ustazah bisa langsung bertanya ke ustazah ya. Dan sebelum ustazah akhiri video pembelajarannya, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya anak-anak ustazah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum anak-anak ustazah yang soleh dan solehah.